terjemah Asrarus Shalah min Iddati Kutubil Mu'tamadah, yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tidak lupa pula kita memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan salawat dan salam, semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan berkat kita memperbanyak salawat dan salam, jazakumullah khair. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperbanyak ucapan salawat dan salam, kita mendapatkan keberkatan daripada setiap ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Di halaman yang ke-7 daripada ini kitab, berkata ini pengarang, dan adapun menghadap kiblat maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Sebagaimana kita ketahui, kitab ini membicarakan tentang bagaimana cara usaha seorang mukmin untuk membaguskan sembahyangnya, untuk menyempurnakan ibadah yang merupakan buah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadatus shalah, ibadah sembahyang. Kenapa kita harus membaguskan sembahyang kita? Karena sembahyang adalah kunci setiap apapun yang diharapkan manusia. Kita ingin bahagia di dunia, hendaklah dengan sembahyang. Kita ingin diluaskan rezeki, baguskan sembahyang. Kita ingin dijauhkan daripada bala musibah, sempurnakan sembahyang. Dan lain sebagainya. Karena sembahyang adalah kunci segala kebaikan apapun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita ketahui akan makna dan kandungannya, ibadah yang paling pertama kali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Baik itu haji, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu amal-amal saleh yang lainnya, kesemuanya tidak bakal diterima kalau sembahyang kita tidak sempurna. Yang mana setiap ibadah dan kebaikan memiliki potensi manfaat untuk kebaikan manusia di dunia pada segi dan bidangnya masing-masing. Nah, ketika sembahyang kunci diterimanya segala amal ibadah, berarti sembahyang juga kunci kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di antara cara kita menyempurnakan sembahyang adalah dengan menyempurnakan salah satu syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Untuk kesempurnaan di dalam menghadap kiblat, pengarang menerangkan itu di dalam 3 perkara. Yang pertama, bahwa berhadap engkau akan kiblat dengan dada dan muka engkau. Jadi menghadap itu dengan dada dan muha. Kan yang namanya muha atau wajah itu kan keseluruhan. Ma yadharu inda takhatub, itu muha. Sesuatu yang nampak ketika berhadapan. Sebagaimana anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah muha. Apa batas muha? Ya tadi mulai biasa tumbuh rambut sampai di bawah dagu, kemudian kiri kanan mulai daripada pasak telinga kiri dan kanan. Itu yang disebut dengan wajah. Jadi ini wajah harus menghadap kiblat. Tetapi kalau mata itu disunatkan menghadap kepada tempat
sujud. Matanya. Nah, memang kan di antara termasuk wajah mata. Yang penting wajahnya yang menghadap kiblat. Mata ditundukkan pandangan kepada tempat sujud. Bukan sajadah, hendak tempat sujud. Ya memang kata guru, kalau bahasanya sajadah, saya melihat sajadah kawan tahanyar loh sebelah. Ya Allah. Ya sajadah kawan tak bagus. Jadi kalau tempat sujud artinya tempat sujud kita. Karena tempat sujud lebih umum. Urun guru aja kadang bawa sajadah aja, ya tempat sujud kita yang kita perhatikan itu sangat membantu untuk khusyuk. Jadi muka, wajah menghadap kiblat. Begitu pula jika kita dada harus menghadap kiblat. Makanya sembahyang itu aja kita normal. Tidak terlalu, nah bisa tak hiring ini sedikit, terlalu bertunduk itu ada miringnya gini. Ini sebahagian orang ada terlalu mendalami, menghayati sembahyang Allahu Akbar. Nah, bagaimana bahu ini ada sedikit tahiring linggar. Linggar ke kiri atau kan Allahu Akbar. Nah, ada sedikit aja gitu. Jadi biasanya Allahu Akbar. Paling ini aja sih kita sedikit ke anak. Kalau dada tetap. Nah, dada aja kita tetap ke depan. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Jangan sampai aja kita perasaan yang ada dalam hati kita, perasaan untuk misalnya menguatkan khusyuk, perasaan ingin seakan-akan meresapi, akhirnya terlalu menundukkan, akhirnya merubah posisi daripada kiblat arah dada kita. Maka ada istilah yang namanya sembahyang itu relax, santai. Biasa ya Allahu Akbar. Kan tidak ada yang dibikin-bikin terlalu begitu atau tidak aja kita. Jadi santai. Nah itu yang pertama, muka dan dada menghadap kiblat. Jangan sampai jika kita tergeser atau terputar. Makanya tidak boleh ketika sembahyang itu orang lewat jika kita misalnya begamat dalam membalah sab. Pokoknya misalnya di sab yang pertama kita batal. Lalu kan kita boleh lalu kita harus keluar. Nah kalau kita keluar ingin jalan kan kalau lewat depan memang kan tidak boleh melewati sembahyang. Lalu kita menatah ke belakang. Jadi kita yang posisi sab di kedua, ketiga, misalnya keempat, kita harus pandai memberi jarak. Nah sedikit supaya kawan-kawan lewat. Dan kita yang lewat pun begamat. Jangan sampai bahu kawan yang saya ini tak putar, jangan. Nah ini jadi kita mengurangi kesempurnaan sembahyang atau bisa jika kita membatalkan sembahyang. Dan yang kedua, bahwa berhadap engkau dengan hatimu atas Allah Ta'ala. Nah, yang muka dan dada itu kiblatul ajsad atau kiblatul zahir, kiblat batang tubuh atau kiblat zahir kita muka ke kiblat, dada ke kiblat. Kemudian wa kiblatul qulub, kiblat hati itu je kita at-tawajuh ilallah, menghadap lawan Tuhan. Jadi yang diingat Allah. Ulun sembahyang karena Allah. Ulun sembahyang menghadap orang yang menciptakan ulun. Ulun sembahyang menghadap orang yang mewajibkan ulun untuk sembahyang. Ulun sembahyang menghadap kepada orang yang memberi ulun rezeki. Ulun sembahyang menghadap kepada orang yang memberi ulun kehidupan. Artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada guru, bukan kepada mintuha, bukan kepada kawan, ya lah. Jadi kiblat kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kiblatul qulub, kiblatnya hati. Makanya sembahyang itu harus disempurnakan zahir dan batinnya. Nah itu harus ya kita. Kalau kata lain daripada hati menghadap kiblatnya kepada Allah, artinya ikhlas. Kalau bahasa sederhananya jarang ikhlas. Jangan menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri, jangan. Arti menghadap ke kanan itu memang bagus. Misalnya jika kita mencari pahala, jika kita menambah amal kebajikan bagus.
Tapi yang lebih bagus supaya sembah yang sempurna Allah. Yang dicari keridaan Allah. Bukan masalah surga atau takut dengan neraka. Ndak ya lah. Makanya orang dulu pernah ditanya, kenapa engkau sembah menghadap ibadah kepada Allah? Ingin masuk surga. Yang satunya lagi ditanya, kenapa beribadah? Enggak, supaya selamat dari api neraka. Kata yang lain, berarti kalau surga ndak ada, neraka ndak ada, berarti engkau ndak ibadah ya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau saya ingin beribadah karena Allah, surga ndak jadi tujuan, neraka bukan untuk tempat kita minta dihindarkan dia kita, karena ibadah mereka Allah. Bila tujuan karena Allah, surga pasti dapat, neraka pasti selamat ya lah. Tanpa diminta itu pasti hasil bian. Tanpa diminta pasti hasil. Yang penting paraki Allah. Ikhlas ya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu untuk kita menyempurnakan daripada tata cara menghadap kiblat. Ada kiblat zahir, ada kiblat batin atau kiblatul qulub. Adapun yang ketiga, untuk menyempurnakan menghadap kiblatnya kita dalam sembahyang adalah bahwa adalah engkau yang khusyuk lagi menghinakan diri. Arti khusyuk itu tenang. Supaya batang tubuh kita ketika dalam sembahyang ini tidak banyak gerak. Kan orang khusyuk itu je kita adalah kalau inya khusyuk zahir itu yang disebut dengan tuma'ninah. Artinya memang kalau makna tuma'ninah itu kan cuma berhentinya sebentar sekedar membaca tasbih. Adapun khusyuk ini dari awal sembahyang sampai salam khusyuk, tenang anggota tubuh keseluruhan. Karena makna khusyuk lebih luas daripada sekadar kalau tuma'ninah kan tenang walau cuma membaca satu kali tasbih ya lah, rukuk dengan tuma'ninah, i'tidal dengan tuma'ninah. Kalau khusyuk tenang dari awal sampai akhir. Dan tidak hanya zahir yang tenang, hati juga tenang. Tidak mengingat yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kita menghinakan diri. Menghinakan diri di hadapan siapa? Bukan di hadapan makhluk ya lah. Bukan di hadapan kita manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arti menghinakan diri ini kita bujur-bujur meminta lawan Tuhan. Ulun ni bujur hamba. Kenapa jadi hamba? Semua apa yang ulun dapat Allah yang memberi. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa, bian. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bergerak, tidak bisa duduk, tidak bisa diam, tidak bisa berdiri dan lain sebagainya. Kita ini hamba yang hina. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya alhamdulillah Tuhan kawa mendudukkan ulun di depan sembahyang. Kawa mendudukkan ulun di hadapan rahmatnya. Padahal ulun ini kada layak duduk di sini. Padahal ulun ini kada pantas jika kita berdiri di hadapan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam sembahyang berdiri ialah berarti berdiri di hadapan rahmat Tuhan. Kita sujud berarti sujud jika kita di hadapan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat kegawian kita sebelum sembahyang asa kada layak bian. Dosa kita banyak. Lalai kita banyak. Pelanggaran kita banyak. Kemungkaran kita banyak. Tapi Allah tetap dia kita memberikan kita hidayah. Allah tetap membukakan hati kita kawa masuk ke dalam sembahyang. Artinya kita merasa kalau bahasa orangnya asa kada pantas ya. Lalu merasain tapi sembahyang tetap dikerjakan. Jangan ya kita merasa kada pantas, aku asa kada cocok jadi duduk di hadapan Tuhan misalnya. Jadi parai berasa kali ya. Nah ini keliru. Itu namanya putus asa, beda aja kita harus tetap menghadap dengan Allah. Bagus kita pernah dapat video singkat. Video singkat beno kata tujuh santai-santai. Beno kadang-kadang video singkat itu memberi pelajaran bian.
Lalu adanya kawan bakal kawanan tuna santai duduk. Mendengar orang ajan Allahu Akbar aja. Ini bertiga, jadi saya ikut ampih pian. Kenapa ampih sih din? Yang berduaan. Tuhan mengiau. Kada biasa aja pada rajin dengar ajan biasa. Jangan kawan berang ay bagus we hine. Aku jangan kawan berpikir wanai. Coba rasakan pian je. Pian mengiau orang lain. Pian memanggil orang lain kada disahuti orang kira-kira hati sangit atau kada. Kita kunci, kawan singgah bang satu mat, kawan singgah. Tapi orang kada mahirani. Kira-kira sarik apa kada jadinya? Sarik kada? Kurio kita bil habis suara. Ada gitu satu mat. Tapi orang terus kada mahirani kita sarik apa kada? Sarik kita pian. Sombong bener kawan aja, kada marawa lagi. Ya. Nah itu tujuannya Tuhan mengiau kita, amun kita mengiau orang kita kada mahirani kita sangit kira Allah sangit apa kada? Warana. Wah ya seorang bahari aja. Kada kelakuan aja kada bagus kene-kene. Kada isin sekalipun aku kada bagus, aku masih memerlukan Tuhanku. Bagus itu kata-katanya. Sekalipun aku sing kelakuan kada bagus, tapi aku masih memerlukan Tuhanku. Jujur dah, kita tidak ada yang bisa berlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Kan kadang-kadang yang seperti itu dapat ilmu kita pian tambahan. Kan nyata logika kita sih ngiau kawan kali ini sangka itu tuh Tuhan ngiau tuh. Bagus ya kita. Contohnya tuh bagus. Nah ketika kita mampu masuk ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sembahyang, usahakan khusyuk. Usahakan ya kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pertanyaannya bilang, guru bagaimana supaya sembahyang kita khusyuk? Pernah guru kita Sayyidil Habib Umar itu ditanya Bian. Lalu beliau menjawab, khusyuk itu bisa dicapai dengan beberapa perkara. Ada di antaranya yang pertama itu hudurul qalbi. Hati hadir. Itu yang pertama yang perlu kita latih Bian. Maksud hati hadir ini berarti kita bilang Allahu Akbar. Arti hati hadir itu selalu ingat ulun sedang sembahyang. Itu yang harus diingat. Ulun sedang sembahyang. Di masa kita melatih jika kita untuk hati hadir, nanti akan banyak was-was yang melarikan kita dari sembahyang, Bian. Kadang-kadang ingat gawian, kadang-kadang ingat dapur, kadang-kadang ingat rencana berjalan, kadang-kadang rencana aja kita berpikir ini itulah. Jadi ketika ingin pikiran kesana kemari dalam hati ulun sembahyang. Jadi bebulik pulang bahasanya. Ibarat roh tu hendak keluar berjajalannya, ingat aku sembahyang set membuliknya. Kada jadi pulang nang layau nang lain. Para kada ingat dari rakaat alhamdulillah tak bulik pulang ingat iya ai sarakat jahanya kan bisa kalau kita kayak itu rajin haya dah kada ingat nah haya dah alhamdulillah pas ada dua dah kira satu atau tiga kata deh nya kadang-kadang nama ulah kita lupa tuh kehayalan yang masuk pikiran yang mengganggu Bin akhirnya konsentrasi kada kawa fokus lemah jadi bilanya pikiran hendak kesana kemari ingatakan ulun sembahyang. Itu latihannya bahasa. Guru itu mensederhanakan bahasa. Jadi ulun sembahyang. Hati hadir hati itu hati ingat kita sedang sembahyang. Itu namanya hudurul qalbi. Hati hadir. Yang kedua di antara cara untuk kita mendapatkan makna khusyuk itu tafahumu makna. Kita harus belajar berusaha kayak apa memahami makna-makna sembahyang. Memahami makna sembahyang. Baik memahami makna gerak-geriknya atau memahami makna daripada bacaannya.
Arti memahami gerak-gerik kan orang saleh bahari mengisyarat waktu kita berdiri Allahu Akbar berdiri itu kayak alif daripada Ahmad. Nah, kan alifnya itu namanya memahami makna isyaratnya. Karena bila kita rukuk Allahu Akbar, ini hak daripada Ahmad. Huruf hak kita berkilok rukuk. Nah. Kena pulang duduk kita berpuntal sujud berlukuk. Nah ini jika kita mim daripada Ahmad. Kena duduk antara dua sujud. Ini dal daripada Ahmad. Lalu timbullah pengerasaan yang sembahyang itu adalah Ahmad. Nah, lain Ubay, lain. Artinya maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadirkan Nabi, mengisyaratkan kepada makna Nabi yang sembahyang, bukan kita. Memang tetap kita yang sembahyang, tapi kalau kita menghadirkan lalu hati kita nih, lu nih berdiri jadi kita membayangkan alifnya Rasulullah. Jadi biar dulu kata Bapak, biar kita mengingat nangka itu kata Bapak. Nya masa latihan itu ndak jadi masalah nangka itu. Namanya pun masa latihan. Kayak Nabi lainnya orang tujuh kita sudah tidak terbiasa hati menghadirkan yang demikiannya karena pada masanya naik, Ben. Nya ingat dengan Nabi itu bukan dengan mengingat alifnya, ndak. Ini dengan gerak-geriknya sudah mengingat kayak ini Nabi ruku, kayak ini Nabi itidal, kayak ini Nabi sujud, kayak ini ini langkai benaik dengan Nabi, bukan alif, ha, mim, dal lagi nanti yang diingatnya. Karena bila masanya sudah makin banaiknya hilang rasa awaknya nang sembahyang. Nah dirasanya Rasulullah yang sembahyang. Tapi itu namanya maksud kepada makamul fana, jadi fana dengan Nabi. Artinya merasa Nabi yang sembahyang. Tapi ini tidak bisa diutarakan dengan lidah ya lah. Mun masih merasa hasana, aku merasakan Nabi. Seorang aja hanya merasakan ya lah. Belum merasa lain lagi. Nah, belum merasakannya lah. Jadi mau masih happy nandu antara duit 1.000 lawan 5.000 belum panah lagi ya lah. Atau apalagi dia habang. 100.000 lawan 1.000. Andeki milih mana? Mau memilih aja kita nang 1.000 atau antara dua bila kada kalimpanan aja kita atau ada melihatnya. Mau masih pinandu belum lagi biar. Nggih. Ya kalau orang yang jurang makamnya sampai jurang fana merasakan akan kebesaran Allah atau jika kita musyahadah dengan Rasulullah nyandak aja kita. Tapi untuk sampai yang demikian perlu latihan ya lah, perlu latihan. Makanya kayak kita sembahyang, beribadah, kada jadi masalah dulu tahap pertama mencari surga, kada jadi masalah. Kita mau hadir di majelis ta'lim umdahan berkat duduk di masjid murah rezeki tidak jadi masalah. Halo biar niatnya luput dulu, keliru dulu ya lah, kan ada masanya bagus, dapat keterangan guru, penjelasan ulama, salah ulun niat mencari ini, kadu usah diniatkan insyaallah dapat, kena bagus saja rezeki, kadu usah diniatkan pasti dapat surga, kena kadu usah diniatkan pasti selamat dari neraka asal bujur-bujur mengaji. Memahami makna pekerjaan, perbuatan, gerak-geriknya atau memahami maknanya. Ini perlu kalau masalah makna atau isyarat daripada batang tubuh ketika sembahyang, makanya perlu bimbingan guru ya lah, perlu mengaji. Kadang-kadang buka, misalnya kita buka Al-Quran yang ada terjemahannya ya lah, supaya kita Bismillahirrahmanirrahim dalam hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Jadi ingatkan maknanya dalam hati. Jangan diarti rata sembahyang. Ma'ar kawan. Artinya dihadirkan. Ini hati kita ini apabila disibukkan dengan mengingat makna, mengingat isyarat dalam sembahyang, itu melupakan kita dari urusan dunia, Bian. Ingat lagi tuh kita lawan gawian, pekerjaan, apa yang akan dilakukan, ingat lagi. Kenapa? Karena pola pikir kita sibuk mengingatkan maknanya, mengingatkan artinya, ya. Lalu timbullah yang namanya khusyuk. Yang pertama apa tadi? Hudurul qalbi.
Kemudian yang kedua, tafahumu makna, berusaha memahami maknanya. Kemudian yang ketiga adalah kita takzim, membesarkan akan Allah. Nah, membesarkan lawan, artinya ulun sembahyang di hadapan Allah. Nah, itu namanya al-haibah wa ta'zim. Arti haibah wa ta'zim itu, haibah lawan ta'zim jika kita maknanya hampir sama. Artinya membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di hadapan orang-orang besar dalam kehidupan dunia, kita tidak berani sembarangan, Bian. Kita sembahyang misalnya pas batatai lawan perguruan, sama pada jadi makmum, guru jadi makmum di belakang, pian jadi pas batatai lawan guru nang biasanya berguru 10 kali parai hula begaru. Tarai hula begaru. Ah, mandi higa guru sembahyang. Biar menggitir maarit gatal kada begaru. Ngerajin orang ke belakangan aja. Ini jadi kita ada haibah, ada ta'zim dengan orang yang di samping, ya lah. Bayangkan apalagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah nang maha besar, Allahu akbar, ya Allah nang maha besar. Lalu ketika kita membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berdiri di hadapan Allah, jadi ada penghormatan, tidak berani kita pian banyak gerak toleh kiri kanan, dan hati gin kadawani pian mahayal ke sana kemari. Karena Allah taala tuh jangankan zahir kita, kalau guru paling zahir kita aja pian. Guru kada melihat, kada mendengar, kenapa bisikan di hati kita, guru udah mendengar. Tapi kalau kada mendengar secara pasti, mun guru wali saya dengar sidin ya kala. Si murid ini napa hayal ke sana kemari nah secara pasti je kita. Tapi kalau Allah taala pasti. Makanya ujar ulama, besarkanlah guru kalian seakan-akan guru kalian melihat isi hati kalian. Di sananya latihan. Latihan tuh kayak itu supaya mau sopan dengan guru ya. Yang namanya ulama tuh sekalipun tahu, mereka menutupi je kita. Menutupi akan aib daripada murid-muridnya. Nah, kemudian adapun yang berada hadir hati, kemudian tafahumu makna, yang ketiga ta'zim wal haibah. Adapun yang keempat nanti pada pertemuan yang akan datang, 3 dulu je kita. Nah, kemudian dan adapun niat maka kesempurnaannya wallahu a'lam. Nanti kita sambung berbicara tentang masalah khusyuk. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma faqihan min alina tawil. Allahumma ya muhawwil wal habil ahwalana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.